Rema hari ini, Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seorang pengusaha besar di Indonesia kini dikenal sebagai pelopor industri properti, memiliki hidupnya dengan masa kecil yang penuh tantangan. Kehilangan ayah saat remaja karena ditahan penjajah Jepang membuat keluarganya jatuh miskin. Namun ia tidak menyerah. Ia memilih untuk bangkit, melanjutkan pendidikan, dan menggantungkan mimpi tinggi di tengah segala keterbatasan. Setelah lulus kuliah, ia memulai usahanya dengan cara sederhana, yakni berkeliling dari rumah ke rumah mencari orang yang bersedia mempercayakan proyek padanya. Proses itu tidak singkat, tetapi kesabaran dan kerja kerasnya akhirnya berbuah manis. Ia mendapatkan kepercayaan besar dalam membangun kawasan Senen dan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. Sebuah awal dari perjalanan suksesnya. Beberapa waktu kemudian, ia mendirikan grup perusahaan yang menjadi salah satu raksasa properti di Indonesia. Dengan inovasi tanpa henti, perusahaan ini menghasilkan proyek-proyek besar yang tersebar di berbagai kota di tanah air. Namun, keberhasilannya tidak ia nikmati sendiri. Ia berkomitmen mengembangkan kewirausahaan di Indonesia dengan mendirikan universitas yang berfokus pada pendidikan kewirausahaan. Ia ingin melahirkan generasi baru pengusaha yang dapat membawa perubahan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kisah ini mengingatkan kita pada panggilan hidup yang lebih besar. Seperti ayat hari ini mengajarkan kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Ketika berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Ada bagian yang harus kita bagikan, ada peran yang harus kita ambil untuk membantu sesama. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang dapat kita berikan. Temukanlah peluang untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat apa yang Anda rindu terima tahun ini? Apa yang akan Anda lakukan ketika menerima berkat dari Tuhan? Bagaimana cara Anda membagikan berkat tersebut? Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, baik dalam hal materi, waktu, maupun perhatian. Mampukan kami untuk bisa menjadi berkat dalam setiap kesempatan yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar kita.